Di penghujung suatu sampai kita diberikan kekuatan, bimbingan hidayah serta taufik dari Allah sehingga kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah ini dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahr, yang mana malamnya malam terbaik daripada 1000 bulan, atau kita konversi 83 tahun kurang lebih. Baik bapak, ibu, saudara-saudariku yang semoga kita dirahmati oleh Allah Taala. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menukil sedikit matan dari salah seorang ulama yang mengibarkan bendera tauhid, yang beliau juga banyak tidak disukai. Begitulah dakwah. Kalau dakwah itu mengajak kepada jalan Allah, pasti musuhnya banyak karena bertentangan dengan hawa. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam petikan ayat di surat Yusuf, innan nafsa la'ammaratun bisu illa man rahima rabbuh. Sesungguhnya jiwa itu, hawa nafsu itu condong kepada keburukan, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Dan juga di ayat yang lain, ya, apa tatakhidu hawahu hilahu, ya, apakah mereka mengambil hawa nafsu mereka menjadi tuan-tuan mereka, ya, sehingga kalau dakwah mengajak kepada Allah itu tidak tinggal diam syaitan dan hawa nafsu, sehingga banyak pergolakan dan banyak yang kontradiksi, ya. Oleh karenanya di sini saya ambil sedikit, mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan terutama agama Islam kita, ya, menjadi agama Islam tanjakan Pak, ya, bukan Islam turunan Pak, ya. Biasanya Islam turunan itu kita dininabubukan dengan kondisi, ya Pak, ya, diberikan santai dengan situasi, ya. Oleh karenanya Anda nukilkan di sini perkataan beliau di kitab beliau di awal, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'in masaila. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Wa tsaniyatu al-amalu bih. Wa tsalisatu ad-da'watu ilaihi. Wa rabi'atu as-sabru 'alal adha fihi. Wa dalilu qauluhu ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, law kana ma anzalallah law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi ila hadhihi surah lakafathum. Wa qala al-Imam al-Bukhari al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ad-dalilu qawlu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir li dzambik. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Begitulah kira-kira redaksi matan. Baik, kita satu-satu, mudah-mudahan cukup, ya. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Di antara faedahnya kalau kita membaca kitab para ulama, beliau bertabarruk dengan Bismillahirrahmanirrahim. Memohon kepada Allah agar buku yang ditulis mata-mata karena Allah dan diberikan keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan juga yang kedua, iktidaan li kitabillahi subhanahu wa ta'ala, karena mengikuti contoh kitab Allah yang mulia, yaitu Al-Quran Karim. Pertama kali Al-Quran apa? Bismillah, surat Al-Fatihah. Lalu beliau mengatakan lagi, i'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmati kamu, semoga Allah menyayangi kamu. Nah, ini diantara juga faedah kalau kita sering baca kitab-kitab para ulama, didoakan oleh para ulama, semoga Allah merahmati kamu. Lalu beliau meneruskan lagi, yajibu alaina ta'allumu arba'i masail.
wajib atas kita mempelajari 4 perkara. Ya. Yang pertama kata beliau, al-ula al-ilm. Yang pertama itu berilmu, ilmu tentang apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah, siapa Rabb yang kita sembah. Ya. Ini berkaitan dengan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya. La ilaha illallah ini kalimat tauhid. La ilaha illallah artinya tidak ada ilah, Tuhan sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah saja. Ya. Wa anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha artinya menafikan, menghilangkan seluruh sembahan yang kita agungkan Tuhan atau ilah, maka kita harus tolak. Ya. Lalu illallah itu isbat, artinya penetapan. Jadi dalam kalimat la ilaha illallah ada 2 rukun, Pak. Ya, artinya la ilaha illallah tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah saja. Hanya Allah saja itu isbat, penetapan. Ya. Jadi kalau kita masih mengagungkan atau mensekutukan atau mensejajarkan makhluk dengan Allah, berarti belum dinamakan kita bertauhid kepada Allah. Sekarang mana ada Pak di masyarakat, Pak? Masih sering menuhankan ya Pak ya, tuhan-tuhan ya, atau makhluk ya, dan banyak halnya. Dan kita lihat fakta yang ada di lapangan seperti itulah ya, banyak dibunuh ya, dilebih-lebihkan, sehingga terbukalah pintu-pintu kesyirikan. Nah inilah dakwah seluruh para nabi ya, benang merahnya yaitu memperhatikan masalah tauhid dan menjauhkan segala kesyirikan. Lalu setelah ma'rifatullah, lalu yang kedua ma'rifatu nabihi, mengenal nabinya. Siapa nabi kita? Kita harus tahu sejarahnya. Sebelum sejarah dunia ya, orang-orang dunia, kita harus ketahui dulu nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya. Dan di sini ada 4 poin yang terpenting ya dalam kita bersyahadat atau mengikuti nabi kita yang mulia. 4 penting kata para ulama. Yang pertama, ta'atuhu fima amar ya, wa tasdiqu fima akhbar ya, wa tinabu mana'anhu wa jazal. Lalu an la ya'budallah illa bima syara'. Jadi ada 4 poin ketika kita mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita harus mentaati apa yang diperintahkan. Itu poin pertama terhadap Nabi kita. Lalu yang kedua, harus membenarkan apa yang dikabarkan, baik lisannya, ya, perbuatannya, lalu hadis-hadis yang sudah sampai kepada kita, hadis yang sahih. Ya. Kalau hadis yang lemah, hadis dhaif tidak bisa dijadikan hujjah dalam beragama. Lalu yang ketiga, wajinabu mana'an wa jazal, dalam menjauhi dari perkara yang dilarang maupun yang diingkari. Ya. Lalu yang keempat, poin kita mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita tidak beribadah kepada Allah kecuali yang disyariatkan melalui amalannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami, Pak? Jadi yang pertama, la ilaha illallah, di situ ada rukun bahwasanya peniadaan, penghilangan ya, bahwa tiada Tuhan, hanya Allah saja yang berhak diibadahi dengan benar. Lalu yang kedua, menetapkan bahwasanya hanya Allah sajalah yang berhak diibadahi dengan benar. Lalu kita mengetahui dengan Nabi, maka Nabinya ada 4 poin yang harus kita ikuti. Taat kepada beliau dari apa yang diperintahkan. Lalu kedua, ya, kita harus membenarkan apa yang dikabarkan. Yang ketiga, menjauhi dari segala yang dilarang dan dicegah. Lalu yang keempat, kita beribadah kepada Allah kecuali apa yang sudah dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, Pak ya. Lalu yang ketiga berkaitan dengan agama Islam kita. Ya. Kata para ulama definisinya, al-Islamu ya, al-Islamu lillahi bitauhid ya, wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Inilah definisi Islam, yaitu kita berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Ya. Lalu yang kedua,
patuh dan tunduk dengan ketaatan apa yang diperintahkan. Misalnya kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu, maka kita harus ikuti. Saum di antara rukun Islam. Lalu yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari segala kesyirikan maupun para pelakunya. Jadi dari sini kita jelas bahwasanya agama Islam harus meyakini bahwasanya satu-satunya agama Islam yang diterima oleh Allah Taala hanya Islam. Karena banyak hati-hati pada masyarakat subhat yang membuat kerancuan, bikin agama Islam pemeluknya ragu. Oh, semua Islam, semua agama itu sama tujuannya sama ke Tuhan juga. Ya. Qul ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Sampai di situ dia putus ayatnya. Padahal kalau dilanjutkan ala ta'budu illallah, ya. Nah, ini biasanya orang-orang yang liberal ya, yang dia suka merusak-rusak ayat, tidak disempurnakan sampai sempurna ayatnya, sehingga dia jadikan bahwasannya kita, Anda dan kita sama, tujuannya sama-sama ke Tuhan. Kalau ini prinsip agama Islam, umat Islam, maka belum dikatakan Islam yang sejati yang apa. Karena apa kata definisi ulama tadi? Al-Islam mulai di tauhid wal inqiyad lahu bi ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Yaitu kita harus berserah diri hanya kepada Allah dengan tauhid mengesahkannya. Tidak ada sembahan kecuali hanya Allah saja. Lalu yang kedua, kita harus tunduk patuh dengan ketaatan yang telah diperintahkan oleh Allah. Yang ketiga, kita harus berlepas diri dengan kesyirikan dan pelakunya. Jadi kalau seandainya misalnya ada orang luar sana Hindu Buddha, ya, Siddhartha Gautama atau yang lainnya, Konghucu, Taoisme, agama Sikh yang di dunia ini misalnya, dia menganggap sama Islam, antum dan saya, ya, sama-sama tujuannya ke Tuhan lah. Inna dina indallahi Islam, wa may yabtaghi ghairal Islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Hanya di sisi Allah lah Islam yang diterima. Barang siapa yang ingin mencari selain Islam, maka dia termasuk orang-orang yang rugi dalam akhirat alias neraka. Ya. Innal ladzina amanu wa innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nar jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah dalam surat Al-Bayyinah. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Jadi agama yang lurus itu hanya Islam, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Kita runtuhkan semua yang kita anggap Tuhan, tauhid, ya. Oleh karenanya di sini penting ya, betapa banyak kaum muslimin yang belum mengetahui tentang definisi Islam ini. Ya. Oleh karenanya kita ingatkan kepada kaum muslimin karena kita sayang kepada mereka agar kita tidak lalai, ya, tidak menjadi Islam turunan. Ya. Kita harus Islam tanjakan, jadi kita belajar, mudah-mudahan dari sini kita mengetahui bahwasanya Islam yang berhak kita pegang sampai akhir hayat kita, sampai kita ucapkan la ilaha illallah di penghujung kehidupan kita. Ya. Wallahu ta'ala wal a'lam. Inilah yang bisa kita sampaikan. Jadi ada 3 poin bahwasanya kalimat tauhid la ilaha illallah tidak boleh dicampur sedikit pun dengan kesyirikan. Lalu tadi 4 poin tentang syahadat Nabi kita yang mulia SAW. Lalu yang ketiga tentang Islam, bahwasanya kita yakini bahwasanya Islam satu-satunya agama yang benar, dan kita tidak meyakini bahwasanya selain di luar Islam itu benar, tidak. Yang benar hanyalah Islam at-tauhid. Baik Pak, Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dimengerti, ya, bisa dipahami. Ya. Semoga ini jadi bermanfaat buat kita. Wallahu ta'ala wa a'lam. Yang bertanya ini Pak. Putu, jazakallahu khair. Subhanallah yang dikasih dari Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan itu